Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Melina, NIM 210600105, Prodi Ekonomi Pembangunan. Tugas mata kuliah Teori Makro 2, dengan dosen pengampu Dr. Alfonsat Fianto, SPME. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar fluktuasi ekonomi. Adapun sub pokok pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama fakta tentang siklus bisnis, kedua horizon waktu dalam makroekonomi, ketiga permintaan agregat, keempat penawaran agregat, kelima kebijakan stabilisasi. Fluktuasi ekonomi menunjukkan masalah yang sedang terjadi bagi para ekonom dan pembuat kebijakan. Secara rata-rata, GDP real Amerika Serikat tumbuh sekitar 3,5% per tahun. Tapi rata-rata jangka panjang ini menyembunyikan fakta bahwa output barang dan jasa dalam perekonomian tidak tumbuh dengan stabil. Pertumbuhan lebih tinggi di beberapa tahun, terkadang perekonomian memburuk dan pertumbuhan menjadi negatif. Fluktuasi dalam output perekonomian terkait erat dengan fluktuasi tingkat kerja. Ketika perekonomian mengalami penurunan dalam jumlah output dan peningkatan dalam jumlah pengangguran, perekonomian dikatakan berada dalam masa resesi. Ekonom menyebut fluktuasi jangka pendek pada output dan pengangguran sebagai siklus bisnis atau business cycle. Meskipun istilah ini mengesankan fluktuasi perekonomian bersifat teratur dan dapat diprediksi. Kenyataannya tidak demikian. Resesi terjadi secara tidak teratur. Kadang-kadang resesi berdekatan dan terkadang resesi terjadi rentang yang panjang. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang fakta tentang siklus bisnis. 1. GDP dan komponennya. Produk domestik bruto atau GDP mengukur pendapatan dan pengeluaran total pada perekonomian. Karena GDP adalah ukuran paling luas untuk keseluruhan kondisi perekonomian. GDP merupakan tempat alamiah untuk memulai analisis tentang siklus bisnis. Lembaga penentu resmi yang menyatakan kapan resesi dimulai dan kapan resesi berakhir adalah National Bureau of Economic Research, sebuah lembaga penelitian ekonomi nirlaba. Komite Penanggalan Siklus Bisnis NBER, di mana pengarang buku ini pernah menjadi anggotanya, menentukan kapan resesi dimulai dan kapan resesi berakhir. Menurut aturan yang berlaku, resesi adalah sebuah periode di mana sekurang-kurangnya 2 kuartal berturut-turut terjadi penurunan pada GDP real. Namun demikian, aturan ini tidak selalu diterapkannya. Contohnya pada banyak data revisi terbaru, resesi selama tahun 2001 terjadi akibat 2 kuartal yang menunjukkan pertumbuhan negatif meskipun tidak berurutan. Faktanya, Komite Penanggalan Siklus Bisnis NBER tidak memiliki aturan baku, namun komite ini melihat keragaman kondisi pada ekonomi selama kurun waktu tersebut dan menggunakan penilaiannya sendiri dalam menentukan kapan resesi dimulai dan kapan resesi berakhir. 2. Pengangguran dan hukum Okun. Siklus bisnis tidak hanya terlihat pada data perhitungan pendapatan nasional, tapi juga pada data yang menggambarkan kondisi di pasar tenaga kerja. Pengukuran pasar tenaga kerja lainnya menunjukkan cerita yang tidak jauh berbeda. Misalnya, lowongan pekerjaan yang diukur berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dipasang di koran menurun selama terjadinya resesi. Secara sederhana, ketika ekonomi berada dalam resesi, pekerjaan sulit didapat. Hukum Okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jangka panjang pada GDP hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi. Tren jangka panjang menuju pada standar hidup yang lebih tinggi dari satu generasi ke generasi berikutnya, tidak berkaitan dengan tren jangka panjang pada tingkat pengangguran. Sebaliknya, pergerakan jangka pendek pada GDP sangat berkorelasi dengan pemanfaatan angkatan kerja. Penurunan pada produksi barang dan jasa yang terjadi selama resesi selalu berkaitan dengan peningkatan jumlah pengangguran. Yang ketiga, indikator-indikator ekonomi utama. Banyak ekonom, terutama yang bekerja di perusahaan pemerintahan, memiliki tugas melakukan peramalan terhadap fluktuasi jangka pendek di perekonomian.
Para ekonom di dunia bisnis melakukan peramalan untuk membantu perusahaan mereka merencanakan perubahan di lingkungan ekonomi. Ekonom yang bekerja di pemerintahan melakukan peramalan untuk dua alasan. Pertama, lingkungan ekonomi mempengaruhi pemerintahan, contohnya kondisi ekonomi mempengaruhi berapa banyak penerimaan pajak yang akan dikumpulkan oleh pemerintah. Kedua, pemerintahan dapat mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan moneter dan fiskal yang dipilihnya. Karena itu, ramalan ekonomi adalah masukan bagi perencanaan kebijakan. Salah satu cara bagi ekonom agar dapat meramalkan kondisi ekonomi adalah dengan melihat indikator utama atau leading indicator, yaitu variabel yang cenderung berfluktuasi mendahului perekonomian secara keseluruhan. Ramalan dapat berbeda sebagian karena ekonom menggunakan opini yang berbeda tentang mana indikator utama yang paling dapat diandalkan. Setiap bulan Dewan Konferensi, lembaga swasta yang bergerak di bidang penelitian ekonomi mengumumkan indeks dari indikator ekonomi. Indeks ini berisi 10 seri data yang biasanya digunakan untuk meramalkan perubahan aktivitas perekonomian untuk sekitar 6-10 bulan ke depan. Berikut daftar data tersebut. Yang pertama, rata-rata minggu kerja produksi bagi pekerja di sektor manufaktur. Karena perusahaan biasanya menyesuaikan jumlah jam kerja dari pekerja yang ada sebelum mengkontrak atau memecat pekerja. Rata-rata jam kerja mingguan adalah indikator utama dari perubahan pegawai. Minggu kerja yang lebih panjang menandakan bahwa perusahaan meminta pegawainya untuk bekerja lebih lama, karena mereka mengalami permintaan yang cukup banyak pada produksi mereka. Hal ini menandakan bahwa perusahaan akan menambah jumlah pekerja dan meningkatkan produksi di masa depan. Minggu kerja yang lebih pendek dan permintaan yang menurun menyiratkan perusahaan akan memberhentikan pekerja dan menurunkan produksi. Yang kedua yaitu rata-rata klaim mingguan pada asuransi pengangguran. Jumlah penduduk yang mengajukan klaim baru pada sistem asuransi pengangguran adalah salah satu indikator tercepat yang dapat menjelaskan kondisi pasar tenaga kerja. Seri data ini dibuat terbalik dalam perhitungan indeks indikator petunjuk, sehingga peningkatan pada jumlah data menurunkan indeks. Peningkatan jumlah penduduk yang mengajukan klaim baru pada asuransi pengangguran menandakan bahwa perusahaan memberhentikan pekerjaannya dan menurunkan jumlah produksi. Ini tak lama lagi akan muncul pada data tenaga kerja dan produksi. Yang ketiga yaitu pesanan barang-barang konsumen dan material baru, disesuaikan dengan inflasi. Data ini merupakan ukuran paling jelas dari permintaan perusahaan, karena peningkatan pesanan dapat diartikan sebagai terjadinya kekosongan pada persediaan perusahaan. Misalnya, biasanya diramalkan terjadi peningkatan produksi dan jumlah tenaga kerja. Yang keempat yaitu pesanan baru, barang-barang model non-pertahanan. Data ini serupa dengan data di atas, tapi lebih buruk untuk barang-barang investasi daripada barang-barang konsumsi dan menjelaskan indikator yang sama. Yang kelima yaitu kinerja produsen. Data ini mengukur jumlah perusahaan yang menerima kiriman lebih lambat dari penjual. Kinerja produsen adalah indikator utama karena lambatnya kiriman yang datang terjadi ketika perusahaan mengalami peningkatan permintaan terhadap produk-produknya. Karena itu, kiriman yang lebih lambat mengindikasikan meningkatnya aktivitas perekonomian. Yang keenam yaitu pemberian izin untuk mendirikan bangunan-bangunan baru. Pembangunan gedung baru adalah bagian dari investasi komponen yang cukup bergejolak pada GDP. Peningkatan pemberian izin bangunan berarti bahwa pemilik bangunan merencanakan penambahan jumlah bangunan yang menandakan peningkatan pada perekonomian secara keseluruhan. Yang ketujuh yaitu indeks harga saham. Pasar saham mencerminkan ekspektasi masa depan terhadap kondisi perekonomian karena investor pada pasar modal melakukan penawaran harga ketika mereka merasa perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Peningkatan harga saham menandakan bahwa investor menduga perekonomian akan tumbuh dengan cepat dan penurunan harga saham menandakan bahwa investor menduga akan terjadinya kelusuan pada perekonomian. Yang kedelapan yaitu jumlah uang beredar, disesuaikan dengan inflasi. Karena jumlah uang beredar berkaitan dengan belanja total,
Lebih banyak uang mengisyaratkan peningkatan belanja yang selanjutnya, berarti peningkatan produksi dan tenaga kerja. Yang kesembilan yaitu perbedaan tingkat bunga. Perbedaan tingkat bunga antara Treasury Notes 10 tahun dan Treasury Bills 3 bulan. Perbedaan ini disebut juga kemiringan dari kurva hasil atau yield curve, mencerminkan ekspektasi pasar terhadap tingkat suku bunga di masa depan yang selanjutnya mencerminkan kondisi perekonomian. Perbedaan yang besar adanya harapan bahwa tingkat bunga akan naik. Ini biasanya terjadi ketika aktivitas perekonomian meningkat. Yang ke-10 yaitu indeks ekspektasi konsumen. Data ini merupakan pengukuran langsung terhadap ekspektasi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Survei Universitas Michigan. Meningkatnya optimisme kondisi ekonomi di masa depan di antara konsumen berarti meningkatnya permintaan dan jasa yang selanjutnya mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi dan tenaga kerja untuk mematuhi permintaan. Kemudian submateri yang kedua yaitu horizon waktu dalam makroekonomi. Yang pertama, bagaimana jangka panjang dan jangka pendek berbeda. Yang pertama, bagaimana jangka pendek dan jangka panjang berbeda. Sebagian besar ahli makroekonomi percaya bahwa perbedaan penting antara jangka pendek dan jangka panjang adalah perilaku harga. Dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel dan bisa menanggapi perubahan dalam penawaran atau permintaan. Dalam jangka pendek, banyak harga bersifat kaku pada tingkat yang ditentukan sebelumnya. Karena harga berperilaku secara berbeda dalam jangka pendek dibandingkan dalam jangka panjang, maka kebijakan ekonomi memiliki dampak yang berbeda pula, selang waktu yang berbeda. Menurut model klasik, di mana hampir seluruh ekonom sepakat menjelaskan perekonomian dalam jangka panjang. Jumlah uang beredar mempengaruhi variabel-variabel nominal, variabel-variabel yang diukur dalam nilai uang, tetapi tidak variabel real. Dalam jangka panjang, pengurangan 5% dalam jumlah uang beredar mengurangi seluruh harga, termasuk upah nominal sebesar 5%, sedangkan seluruh variabel real tetap sama. Jadi dalam jangka panjang, perubahan jumlah uang beredar tidak menyebabkan fluktuasi dalam output atau kesempatan kerja. Namun dalam jangka pendek, banyak harga tidak menanggapi perubahan kebijakan moneter. Pengurangan jumlah uang beredar tidak langsung menyebabkan seluruh perusahaan memotong upah. Semua tokoh mengubah label harga-harganya. Seluruh perusahaan mail order mengeluarkan katalog baru. Dan semua restoran mencetak menu baru. Dengan kata lain, hanya terdapat sedikit perubahan langsung dan banyak harga atau harga-harga bersifat kaku atau sulit berubah. Kekakuan harga jangka pendek ini menunjukkan bahwa dampak jangka pendek dari perubahan jumlah uang beredar tidaklah sama sebagaimana dampak jangka panjang. Yang kedua, model penawaran agregat dan permintaan agregat. Dalam teori makroekonomi klasik, jumlah output bergantung pada kemampuan perekonomian menawarkan barang dan jasa. Yang sebaliknya bergantung pada suplai modal dan tenaga kerja serta pada ketersediaan teknologi produksi. Teori klasik menyatakan yang kadang-kadang secara implisit bahwa harga disesuaikan untuk menjamin bahwa kuantitas output yang diinginkan sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Perekonomian bekerja cukup berbeda apabila harga bersifat kaku. Dalam hal ini, sebagaimana kita lihat, output juga bergantung pada permintaan terhadap barang dan jasa. Permintaan sebaliknya dipengaruhi oleh pandangan konsumen tentang prospek ekonomi, pandangan perusahaan tentang keuntungan dari investasi baru, serta kebijakan moneter dan fiskal. Karena kebijakan fiskal dan moneter bisa mempengaruhi output perekonomian selama horizon waktu ketika harga bersifat kaku. Kekakuan harga menyediakan dasar pemikiran mengapa kebijakan ini berguna dalam menstabilkan perekonomian jangka pendek. Kita mengembangkan model yang membuat gagasan ini lebih tepat, model penawaran dan permintaan. Model ini menunjukkan bagaimana penawaran dan permintaan untuk setiap barang secara bersama-sama menentukan harga barang serta jumlah yang dijual. Dan bagaimana pergeseran dalam penawaran dan permintaan ini mempengaruhi harga serta jumlahnya. Kita memperkenalkan versi ukuran ekonomi dari model ini, model penawaran agregat dan permintaan agregat.
Model makroekonomi ini membuat kita bisa mempelajari bagaimana tingkat harga agregat dan jumlah output agregat ditentukan dalam jangka pendek. Model ini juga memberikan cara membedakan bagaimana kinerja perekonomian dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Meskipun model penawaran agregat dan permintaan agregat menyerupai model penawaran dan permintaan untuk barang tunggal, namun analogi ini tidak tepat sama. Model penawaran dan permintaan untuk barang tunggal hanya memperhatikan satu barang dalam perekonomian yang besar. Sub pokok pembahasan yang ketiga C, permintaan agregat. 1. Persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat. Teori kuantitas menyatakan MP sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang beredar, P adalah perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Jika perputaran uang adalah konstan, maka persamaan ini menyatakan bahwa jumlah uang beredar menentukan nilai nominal output yang pada akhirnya merupakan produk dari tingkat harga dan jumlah output. Persamaan kuantitas bisa ditulis kembali dalam bentuk penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real. M per P sama dengan M per P pangkat D sama dengan KY. Di mana K sama dengan 1 per P adalah parameter yang menentukan berapa banyak uang orang yang ingin pegang untuk setiap dolar pendapatan. Dalam bentuk ini, persamaan kuantitas menyatakan bahwa penawaran dari keseimbangan uang real M per P sama dengan permintaan M per P, dan bahwa permintaan adalah proporsional terhadap output Y. Perputaran uang adalah sisi lain dari parameter permintaan uang K. Asumsi perputaran uang konstan sama dengan asumsi bahwa permintaan untuk keseimbangan uang real untuk setiap satuan output adalah konstan. Berikut adalah kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat AD menunjukkan hubungan antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta Y. Kurva itu digambarkan untuk menilai jumlah uang beredar M tertentu. Karena permintaan agregat miring ke bawah, semakin tinggi tingkat harga P, semakin rendah tingkat keseimbangan real M per P. Karena itu semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta Y. Yang kedua, mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Kita telah mengasumsikan bahwa perputaran uang adalah tetap. Maka jumlah uang beredar menentukan nilai dolar dari seluruh transaksi dalam perekonomian. Jika tingkat harga meningkat, setiap transaksi membutuhkan lebih banyak dolar. Maka jumlah transaksi dan jumlah barang serta jasa yang dibeli harus turun. Kita juga bisa menjelaskan kemiringan ke bawah dari kurva permintaan agregat dengan memikirkan penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real. Jika output lebih tinggi, orang-orang terlibat dalam lebih banyak transaksi dan membutuhkan keseimbangan real yang lebih tinggi M per P. Untuk jumlah uang yang beredar yang tetap M, keseimbangan real yang lebih tinggi menunjukkan tingkat harga yang lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi. Tingkat keseimbangan real yang lebih tinggi menyebabkan volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output yang diminta lebih besar. 3. Pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat dibuat untuk nilai dari jumlah uang beredar yang tetap. Dengan kata lain, kurva tersebut menyatakan kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai tertentu. Jika P mengubah jumlah uang beredar, maka kombinasi yang mungkin dari P dan Y berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser. Sebagai contoh, perhatikanlah apa yang terjadi jika P mengurangi jumlah uang yang beredar. Persamaan kuantitas MP sama dengan PY menyatakan bahwa pengurangan jumlah uang beredar menyebabkan pengurangan proporsional dalam nilai normal output PY. Untuk setiap tingkat harga, jumlah output adalah lebih rendah, dan untuk jumlah output berapapun tingkat harga adalah lebih rendah. Sebaliknya, jika terjadi meningkatkan jumlah uang beredar, persamaan kuantitas menyatakan bahwa kenaikan dalam M menyebabkan kenaikan dalam PY.
Untuk setiap tingkat harga, jumlah output adalah tinggi, dan untuk jumlah output berapapun tingkat harga adalah lebih tinggi. Pokok pembahasan yang ke selanjutnya yaitu D, penawaran agregat. Dengan sendirinya, kurva permintaan agregat tidak menyatakan tingkat harga atau jumlah output yang berlaku di perekonomian. Kurva itu hanya memberikan hubungan antara kedua variabel ini. Untuk menemani kurva permintaan agregat, kita membutuhkan hubungan antara P dan Y yang lain memotong kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat. Kurva permintaan agregat dan penawaran agregat bersama-sama membentuk tingkat harga dan jumlah output perekonomian. Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga, karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang tetapi harga yang kaku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Kita perlu membahas dua kurva penawaran agregat yang berbeda. Kurva penawaran agregat jangka panjang LRAS dan kurva penawaran agregat jangka pendek SRAS. Kita juga perlu membahas bagaimana perekonomian melakukan transisi dari jangka pendek ke jangka panjang. Berikut adalah kurva yang menunjukkan tentang pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Perubahan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat. Pada kurva yang bagian A ini, menjelaskan penurunan jumlah uang beredar M mengurangi nilai nominal output PY. Untuk setiap tingkat harga tertentu P, output Y lebih rendah. Karena itu, penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat dari AD1 ke AD2. Sedangkan pada bagian kurva B, kenaikan jumlah uang beredar M meningkatkan nilai nominal output PY. Untuk setiap harga P, output Y lebih tinggi. Karena itu, kenaikan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke kanan dari AD1 ke AD2. Kemudian yang satu jangka panjang, kurva penawaran agregat vertikal. Jumlah output yang diproduksi tergantung pada jumlah modal dan tenaga kerja yang tetap, serta pada teknologi yang tersedia. Untuk menunjukkan hal ini, kita menulis Y sama dengan fungsi KL. Menurut model klasik, output tidak bergantung pada tingkat harga untuk menunjukkan bahwa output sama untuk semua tingkat harga. Kita gambar kurva penawaran agregat vertikal sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini, yang merupakan kurva penawaran agregat jangka panjang. Dalam jangka panjang, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja, serta ketersediaan teknologi. Tingkat output tidak bergantung pada tingkat harga. Kurva penawaran agregat jangka panjang LRAS adalah vertikal. Yang kedua, jangka pendek. Kurva penawaran agregat horizontal. Model klasik dan kurva penawaran agregat vertikal hanya berlaku dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, sebagian harga bersifat kaku, dan karena itu tidak menyesuaikan dengan perubahan permintaan. Karena kekakuan harga ini, kurva penawaran agregat jangka pendek tidak vertikal. Kita akan menyederhanakan permasalahan dengan menggunakan contoh ekstrem. Anggaplah seluruh perusahaan menerbitkan katalog harga, dan untuk menerbitkan katalog baru memerlukan banyak biaya. Jadi seluruh harga tertahan pada tingkat yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada harga ini, perusahaan ingin menjual produk sebanyak ingin yang dibeli oleh konsumen. Dan mereka mempekerjakan tenaga kerja yang cukup untuk memproduksi jumlah uang yang diminta. Karena tingkat harga adalah tetap, maka kita tampilkan situasi ini dalam gambar di bawah ini dengan kurva penawaran agregat horizontal. Berikut adalah kurvanya. Kurva penawaran agregat jangka pendek. Dalam contoh ekstrim ini, seluruh harga adalah tetap. Dalam jangka pendek, karena itu kurva penawaran agregat jangka pendek SRAS adalah horizontal.
Yang ketiga, dari jangka pendek ke jangka panjang. Bagaimana perekonomian melakukan transisi dari jangka pendek ke jangka panjang? Kita telusuri dampak dari penurunan permintaan agregat sepanjang waktu. Anggaplah perekonomian pada awalnya berada dalam equilibrium jangka panjang, seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Dalam gambar di samping ada 3 kurva, yaitu kurva permintaan agregat jangka panjang, dan kurva penawaran agregat jangka pendek. Equilibrium jangka panjang adalah titik di mana permintaan agregat memotong kurva penawaran agregat jangka panjang. Harga-harga telah disesuaikan untuk mencapai equilibrium ini. Karena itu, ketika perekonomian berada dalam equilibrium jangka panjangnya, kurva penawaran agregat jangka pendek harus memotong titik ini. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu kebijakan stabilisasi. Guncangan yang menggeser kurva permintaan agregat disebut dengan guncangan permintaan atau demand shock. Dan guncangan yang menggeser kurva penawaran agregat disebut guncangan penawaran atau supply shock. Guncangan ini mengurangi kesejahteraan ekonomi dengan mendorong output dan kesempatan kerja jauh dari tingkat alamiah. Salah satu tujuan dari model penawaran agregat dan permintaan agregat adalah menunjukkan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Tujuan lain dari model tersebut adalah mengevaluasi bagaimana kebijakan makroekonomi dapat menanggapi guncangan ini. Para ekonom menggunakan istilah kebijakan stabilisasi untuk mengacu tindak kebijakan yang bertujuan mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Karena terjadi fluktuasi output dan kesempatan kerja di sekeliling tingkat alami jangka panjangnya. Kebijakan stabilisasi memperkecil siklus bisnis dengan mempertahankan output dan kesempatan kerja sedekat mungkin pada tingkat alamiah. Yang pertama, guncangan pada permintaan agregat. Contoh dari guncangan permintaan yaitu peluncuran dan penyebar luasan kartu kredit karena merupakan cara yang lebih nyaman untuk melakukan pembelian daripada menggunakan uang tunai. Kartu kredit mengurangi jumlah uang yang ingin dipegang orang. Penurunan permintaan uang ini ekuivalen dengan kenaikan perputaran uang. Ketika setiap orang memegang lebih sedikit uang, parameter permintaan uang K turun. Artinya setiap dolar beralih dari tangan ke tangan dengan cepat, sehingga perputaran sama dengan 1 per K meningkat. Contohnya pada kurva ini, jika jumlah uang beredar tetap konstan, maka kenaikan perputaran menyebabkan pengeluaran nominal meningkat dan kurva permintaan agregat bergeser ke kanan, seperti terlihat dalam gambar di samping. Dalam jangka pendek, kenaikan permintaan meningkatkan output perekonomian, yang menyebabkan perekonomian mengalami booming. Dengan harga lama, perusahaan sekarang menjual lebih banyak output. Karena itu, perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja, meminta para pekerja untuk lembur, dan menggenjot penggunaan pabrik serta peralatan mereka. Yang kedua yaitu guncangan pada penawaran agregat. Guncangan pada penawaran agregat sebagaimana guncangan dalam permintaan agregat dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi. Guncangan penawaran adalah guncangan pada perekonomian yang bisa mengubah biaya produksi barang serta jasa dan akibatnya mempengaruhi harga yang dibebankan perusahaan kepada konsumen karena memiliki dampak langsung terhadap tingkat harga. Guncangan penawaran kadang-kadang disebut guncangan harga. Berikut ini adalah beberapa contoh. Yang pertama, hama yang menghancurkan pertanian. Penurunan penawaran makanan mendorong harga makanan naik. Yang kedua, undang-undang perlindungan lingkungan baru yang menuntut perusahaan mengurangi emisi polusinya. Perusahaan membebankan tambahan biaya pada pelanggan dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, kenaikan agresivitas serikat pekerja. Ini mendorong kenaikan upah dan harga barang-barang yang diproduksi oleh pekerja serikat pekerja. Yang keempat yaitu organisasi kartel minyak internasional. Dengan membatasi persaingan produsen, minyak utama bisa meningkatkan harga minyak dunia. Demikianlah materi yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah dan jangkalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.